Perkenalkan, nama aku Andi Nurmadan, kelas 2 Sistem Informasi C, Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pengenalan READS serta konsep dari READS sendiri. Lalu aku akan menjelaskan tentang cara mendownload Node.js. Ditonton terus ya video kali ini. Happy watching! Oke, READS merupakan sebuah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang lebih interaktif. Antarmuka pengguna sendiri merupakan elemen pada layar yang bisa dilihat dan dapat diinteraksikan dengan pengguna. Misalnya bisa diklik, digeser, di-scroll, ataupun diinputkan sesuatu dan sebagainya. Lalu, READS disebut juga dengan library yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Nah, untuk READS ini juga disebut dengan library unopened atau tidak ada aturan khusus tentang cara penggunaannya atau struktur fungsinya. Nah, untuk READS sendiri ini digunakan untuk membangun antarmuka pengguna dan tidak bertanggung jawab dalam routing ataupun membuat UDP request. Nah, untuk READS hanya menangani front end seperti komponen, button, maupun elemen lainnya pada web package yang dibangun. Nah, untuk READJS sendiri dikembangkan oleh Facebook. Nama awal READJS tersebut merupakan eh, PaxJS Open Resource di tahun 2013 oleh Jordan Low. Nah, untuk READJS sendiri, ini banyak digunakan pada platform besar seperti Instagram, Facebook, Spotify, Netflix, dan sebagainya. Nah, disebut READJS, ini berawal dari kesadaran tim Facebook karena aplikasi-aplikasi besar semakin memiliki kompleksitas yang cukup tinggi dan membutuhkan banyak resource. Sehingga akan semakin banyak bagian-bagian harus diupdate secara real-time seperti chatbox, checklist, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada konsep rich. Pada konsep sendiri terdapat deklaratif, komponen base, lalu ada virtual DOM, lalu ada real of ons, wait anywhere. Nah, yang pertama ada deklaratif. Pada deklaratif sendiri, REST.js dapat membuat user interface yang lebih interaktif. Artinya, REST akan secara efisien melakukan update atau merender ulang terhadap komponen yang memiliki perubahan secara real time. Nah, lalu untuk komponen base, pada aplikasi yang dibuat menggunakan REST sendiri itu memiliki komponen yang diekapsulasikan atau dipecah-pecah yang mengelola dirinya sendiri, misalnya button, card, dan sebagainya. Lalu artinya ketika kita membuat sebuah komponen itu bisa dirangkai dengan menggunakan komponen-komponen lainnya sehingga user interface-nya menjadi lebih kompleks. Nah, lalu ketika komponen tersebut dipecah, maka komponen-komponen yang tadi dapat digunakan ulang pada REST apps lainnya. Jadi kita tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang kali untuk menggunakan antarmuka yang serupa. Lalu ada virtual DOM. Ini pada saat ada perubahan data dalam aplikasi, RIS akan membangun ulang virtual DOM-nya sebagai perubahan, bukan langsung memanipulasi DOM aktual. Ini memungkinkan RIS untuk melakukan perbandingan cepat antara virtual DOM baru dengan yang lama, sehingga mempengaruhi bagian-bagian yang berubah pada DOM aktual. Dengan demikian, virtual DOM membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi aplikasi REACH. Lalu ada Rain On serta Write Anywhere. Nah, kita dapat membangun fitur baru di REACH tanpa harus mengulang penulisan kode yang sudah ada. Jadi, pengerjaannya lebih singkat. Dan pada bagian ini, REST juga dapat digunakan bersamaan dengan Node.js atau bisa digunakan bersamaan dengan aplikasi mobile atau REST native. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pendownloadan Node.js. Kita dapat membuka Google, lalu kita ketik aja Node.js. Nah, akan muncul Node.js seperti ini, lalu kita klik ini. Nah, di sini ada tulisan download Node.js. Kita download aja. Nah, setelah terdownload, maka kita dapat membuka folder. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya folder baru sesuai nama kita. Bikin aja nama kita sendiri, soalnya Andini, 2 SIC. Nah, setelah itu kita dapat membuka Visual Studio Code kita.
Nah, setelah kita membuat folder kita yang tadi, lalu kita akan mempersiapkan toolsnya dan mengecek versi Node.js serta npm dengan perintah sebagai berikut. Kita dapat membuka terminal, new terminal. Nah, kita ketik aja node min i. Nah, ini untuk versinya versi 22.14.0. Lalu selanjutnya untuk mengecek npm-nya yaitu npm. Nah, ini merupakan 10.9.2. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Python dan membuat project baru dengan mengetik npm create dengan mengetik create with nah, nama project kita, lalu template rich, kita enter. Nah, lalu kita pilih rich, enter, lalu pilih JavaScript, kita enterkan. Nah, di sini sudah terbikin yang nama file Node.js tadi. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan npm-nya c dengan mengetik cd. Ini nama folder tadi 2sic. Kita enter. Nah, setelah itu kita dapat mengetik yang namanya npm inst. Oke, kita enter aja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai, kita akan menjalankan npm-nya dengan menulis npm run dev. Kita enter. Oke, untuk pendownloadan Node.js serta npm-nya telah selesai. Di sini sudah terdapat file dalam folder yang barusan kita bikin. Nah, di sini merupakan untuk tampilan-tampilan pada aplikasi yang telah ada, mulai dari indeks, package-nya, lalu ada apps-nya. Ini merupakan codingan untuk CSS-nya, lalu ini indeksnya. Untuk melihat tampilan dari eh, ini tadi, yang apps CSS, apps JSX, dan indeks ini, kita dapat membuka localhost. Kita klik aja, Control klik. Nah, ini merupakan tampilan yang pada codingan yang ini tadi. Oke, sekian dulu tentang video pengenalan React serta konsep React, lalu cara mendownload Node.js-nya ya. Semoga bermanfaat. See you!